Halo sahabat Permata, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Dr. Tita di program acara YouTube dari Rumah Sakit Permata Jonggol, yaitu Tanya Dokter. Kali ini saya akan membahas tentang gangguan pendengaran, bertepatan dengan Hari Pendengaran Sedunia yang akan jatuh pada tanggal 3 Maret 2023. Saat ini narasumber saya adalah dokter spesialis telinga, hidung, tenggorokan, kepala dan leher di Rumah Sakit Permata Jonggol, Dr. Putri Monasari atau biasa dipanggil Dr. Mona di Rumah Sakit Permata Jonggol. Halo dok, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya dok? Alhamdulillah sehat. Terima kasih dok sudah mau meluangkan nih untuk berbagi-bagi dengan para follower di YouTube Rumah Sakit Permata Jonggol. Kali ini saya ingin membahas tentang gangguan pendengaran nih dok. Serba-serbi tentang gangguan pendengaran ya dok. Sebetulnya kalau dari definisi sendiri gangguan pendengaran itu apa sih dok? Ya, gangguan pendengaran itu berarti terjadinya pendengaran kita menjadi tidak jelas ya dok ya, tidak jelas, tidak normal biasanya. Bisa jadi mendengarnya terlampau kecil atau adanya denging pada telinga ya. Jadi yang seharusnya tidak ada gangguan-gangguan tersebut, terdapatlah gangguan-gangguan seperti denging, pendengaran menurun, atau keluar cairan dari telinga seperti itu. Oke. Apakah gangguan pendengaran itu selalu berhubungan dengan hal penyakit dok? Atau bisa juga karena suatu penurunan fungsi atau malah mungkin ada sumbatan gitu dok? Sebetulnya apa aja sih penyebab gangguan pendengaran? Iya betul. Jadi memang banyak ya dok ya penyebab penurunan pendengaran ini ya, mulai dari yang seperti dokter bilang tadi sumbatan atau mekanik ya, sampai ke sensori neural atau karena saraf gitu ya. Jadi biasanya kita kategorikan dua dok, ada karena sumbatan atau penyebab penurunan pendengaran mekanik, dan yang kedua itu adalah karena penurunan pendengaran karena saraf nih gitu. Nah biasanya kalau yang mekanik ini atau yang penyumbatan itu biasanya bisa diakibatkan karena adanya kotoran pada telinga yang menumpuk yang membuat liang telinganya tertutup ya dok ya, sehingga gendang telinganya yang seharusnya tadinya plong, tidak ada hambatan, sekarang menjadi tertutup karena kotoran. Nah, yang kedua itu karena sumbatan bisa jadi karena adanya cairan di telinga ya, itu bisa mengakibatkan penurunan pendengaran juga ya dok ya, karena seharusnya telinga kita itu tidak ada yang menghambat gitu. Kemudian telinga radang, telinganya bengkak, liang telinga yang bengkak itu termasuk karena sumbatan. Kemudian adanya penebalan pada tulang atau tulang pendengarannya menjadi yang karena penuaan, itu juga bisa karena sumbatan ya. Nah, yang kedua itu biasanya akibat sensori neural atau proses penuaan sel-sel saraf di telinganya itu berdegenerasi ya, menjadi penuaan pada sel-sel saraf pendengaran itu karena sensori neural. Gitu. Biasanya pada terjadi pada usia tua. Iya, usia lansia. Oke, baik dok. Ini kita tadi kan dokter menyebutkan ada dua penyebabnya dok. Yang penyebab utama mungkin kita telah sedikit ya dok. Ya. Nah kalau untuk penyumbatan, apa aja sih dok yang biasanya terjadi pada penyumbatan? Tadi kan dokter juga sebut cairan gitu. Cairan tuh dari mana gitu dok? Iya betul. Jadi sumbatan itu salah satunya itu adalah kotoran telinga yang sudah penuh, sudah kering ya dok, atau dalam bahasa medisnya disebut dengan infected cerumen. Jadi cerumen itu kotoran, infected itu artinya udah penuh, keras ya, dan menutupi liang telinga gitu. Nah kalau cairan itu biasanya diakibatkan karena infeksi dok. Infeksi ya, bisa karena infeksi telinga luar atau infeksi telinga tengah gitu. Nah infeksi telinga luar ini biasanya penyebabnya itu dari luar nih, seperti misalnya kita sering korek-korek ya dok, akhirnya terjadi luka dan terjadi peradangan sehingga mengakibatkan adanya sel-sel radang, dan mengakibatkan juga salah satunya selain telinga bengkak atau merah bisa keluar ada cairannya juga gitu. Nah, kalau infeksi pada telinga tengah ini biasanya berhubungan dengan hidung dan tenggorok dok. Ya, jadi kalau misalnya ada infeksi di hidung atau tenggorok seperti kita sering batuk pilek yang tidak diobati ya, itu infeksinya bisa menjalar ke telinga melalui telinga tengah tadi, sehingga terjadilah
keluar cairan pada telinga gitu. Oh, baik dok, kalau misalnya penurunan pendengaran karena infeksi itu, apakah itu akan berlangsung lama dok? Atau misalnya kalau infeksinya atau penyebabnya kayak misalnya ketika serumen diangkat, maka pendengarannya normal lagi, dan misalnya infeksi telinganya itu sembuh, terus jadi bagus lagi gitu? Apa malah jadi menetap dok, jadi turun pendengarannya? Iya betul. Jadi kalau penyebabnya itu adalah kotoran telinga ya atau serumen, itu kalau misalnya kita sudah keluarkan dan dia bersih, nanti penjelasannya telinganya jadi jelas lagi dok gitu. Jadi ibaratnya kalau pasien-pasien yang sudah dibersihkan yang tadinya menutup ya, terus kita keluarkan tuh semua kotorannya seperti telinga baru jadinya pasiennya dengarnya, karena ya tadinya nggak seterang itu tiba-tiba udah terang lagi ya. Nah, itu karena kalau penyebabnya kotoran. Yang kedua itu kalau infeksi ya dok. Jadi infeksi telinga itu ada yang akut, ada yang kronis gitu ya. Jadi menurut waktunya juga. Kalau misalnya akut dan baru pertama kali terjadi ya, dan segera kita obati ya, dan pengobatannya tepat sasaran, itu akan terjadi proses penyembuhan dok. Biasanya tidak terulang lagi kecuali pasiennya itu bebas batuk pilek juga ya, jadi nggak ada infeksi dari hidung atau tenggorok. Nah telinganya akan pulih dengan perlahan dengan pengobatan juga ya dok ya. Tapi kalau misalnya sudah sering terjadi, misalnya dia kumat-kumatan sebelumnya pernah terus terulang lagi, biasanya kita lakukan pemeriksaan gendang telinga. Kita lihat apakah gendang telinganya itu utuh atau yang disebut pasien bolong ya dok ya, gendang telinganya. Nah apabila kalau misalnya memang udah bolong gendang telinga, itu biasanya memang bisa terjadi pengulangan, karena kan telinga kita itu yang tadinya dari telinga luar sama telinga tengah itu dia tertutup ya dok dengan gendang telinga. Jadi kalau misalnya gendang telinganya ada yang bolong, artinya terpapar langsung ke telinga bagian tengahnya. Jadi itu yang mengakibatkan infeksinya sering terulang seperti itu dok. Berarti kalau misalnya infeksinya sering terulang, itu yang kemungkinan besar pelan-pelan jadi akan membuat penurunan pendengarannya dok. Iya betul, karena infeksi berulang ini biasanya gendang telinganya bolong ya dok ya. Nah kita kan mendengar dari gendang telinga ya. Jadi kalau gendang telinganya ada yang bolong, pendengaran juga jadinya menurun kan. Baik dokter. Nah itu yang penyebab pertama ya dok ya. Nah yang penyebab kedua adalah yang karena sensorik, berarti usia tua. Nah mungkin kalau yang usia tua ini agak susah ya dok, mau nggak mau harus pakai alat bantu gitu ya dok? Iya, jadi biasanya kita tes dulu pendengarannya ya dok ya. Kita tes, kita lihat dulu telinganya apakah memang hanya kendalanya di karena sensori oral atau karena saraf-saraf pendengaran ya dok. Bila memang karena itu, biasanya kita tes pendengaran di THT RS Permata Jonggol. Kita juga sudah tersedia alat untuk tes pendengaran, yaitu audiometri. Biasanya kita lakukan tes pendengaran terlebih dahulu ya dok. Bila memang terdapat gangguan pendengaran yang derajatnya cukup mengganggu ya, atau di kategori penurunan pendengaran sedang berat ke atas, itu biasanya kita sarankan pasien untuk menggunakan alat bantu dengar seperti itu. Baik, jadi kalau kriteria dari kerusakan atau gangguan pendengaran itu ada dua ya dok ya. Yang satu biasanya karena memang penyakit ya dok, atau ada sumbatan. Yang kedua adalah memang sudah penurunan fungsi dari saraf pendengaran sendiri ya dok. Baik, jadi kalau misalnya di Rumah Sakit Permata Jonggol ini kita ada audiometri ya dok. Ini di sini juga sudah bekerja sama untuk pusat alat bantu dengar ya dok. Jadi kalau misalnya bapak ibu yang berdomisili di dekat Rumah Sakit Permata Jonggol dan mengalami penurunan pendengaran rasanya, dan ternyata setelah diperiksa bukan karena ada sumbatan atau karena infeksi, karena memang murni gangguan saraf dari pendengaran, maka nanti bisa melakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Permata Jonggol dan juga akan diberikan atau diresepkan ya alat bantu dengar. Baik dok, sebetulnya dari semuanya ini dok, bagaimana caranya kita untuk menjaga agar
tidak terjadi penurunan pendengaran, baik itu karena infeksi maupun misalnya nih walaupun usia muda bisa aja terjadi penurunan karena saraf pendengarannya yang menurun ya dok. Apa sih tips dari dokter secara holistik atau garis besar untuk sahabat permata? Iya betul. Jadi karena telinga kita itu ada 3 bagian ya dok. Bagian luar itu biasanya masalahnya itu dengan kotoran telinga. Jadi telinga kita ini sebenarnya sudah ada mekanisme sendiri bisa membersihkan telinga dari kotoran telinga gitu ya, karena gerakan rahang, kita mengunyah, kita menguap, kita makan itu kotoran telinganya bisa dengan sendirinya terdorong keluar gitu ya dok. Jadi tidak perlu kita bersihkan dengan korek kuping setiap hari ya, yang justru nanti kebanyakan pasien yang datang itu adalah dia terlampau sering menggunakan cotton bud dan pada akhirnya kotoran telinganya justru terdorong ke dalam dan menumpuk jadinya gitu. Justru menyebabkan infeksi. Betul. Justru malah dianjurkan itu sebaiknya dilakukan pemeriksaan dan pembersihan telinga rutin 6 bulan sekali ke dokter THT gitu. Nah untuk infeksi memang kalau misalnya kita sebelumnya ada batuk pilek ya dok, ada batuk pilek sebaiknya segera dilakukan pengobatan, jangan sampai infeksinya menjalar ke telinga. Kemudian untuk proses degenerasi sebenarnya kalau proses penuaan itu sendiri memang tidak bisa kita cegah ya dok. Tapi karena telinga bagian dalam itulah yang tempat-tempatnya saraf-saraf pendengaran ya, dan di daerah situ juga terdapat aliran pembuluh darah, biasanya berhubungan juga dok dengan aliran pembuluh darah yang ada di tubuh pasien. Misalnya dia ada tekanan darah tinggi atau ada kolesterol atau yang lain-lain, sebaiknya itu juga harus terkontrol supaya pendengarannya tidak, sebenarnya belum ada pembuktian yang tepat apakah berhubungan ya, tapi ada faktor resiko dari misalnya dia ada darah tinggi yang tidak terkontrol atau adanya kolesterol di pembuluh darah, itu bisa mempengaruhi aliran darah yang ada di telinga, seperti itu sih dok. Baik, semoga ini menjadi jelas ya untuk sahabat Permata Jonggol yang follow atau yang sudah subscribe akun YouTube kami. Baik dokter Mona, terima kasih atas penjelasannya, terima kasih atas waktunya, bersedia untuk berbicara ditanya-tanya 10-15 menit oleh saya di acara Tanya Dokter. Sahabat Permata jangan lupa like ya video ini, di-share, dan juga jangan lupa subscribe akun Rumah Sakit Permata Jonggol. Sampai jumpa di Tanya Dokter selanjutnya. Salam sehat.